Halo teman-teman, boleh cerita sedikit ya mengenai Gereja Katedral Jakarta. Tahun 1808, Gereja Katolik pertama Jakarta yang diresmikan sejak Prefektur Apostolik Batavia berada di area lapangan Banteng Barat, tetapi bentuknya masih berupa rumah bambu. Ini gereja darurat. Nah, karena jumlah umat semakin banyak dan tempat tidak mencukupi, maka tahun 1810 dipindahlah gereja darurat ini ke Gang Kenanga Senen. Lalu diberi nama Gereja Santo Ludovicus. Namun dalam perkembangannya pada tahun 1826 terjadi kebakaran hebat di daerah Senen. Maka pada tahun 1828 atas bantuan Jenderal Dubus de Gigsignis yang beragama Katolik didapatkan tanah bekas rumah Letnan Gubernur Jenderal de Kock di Jalan Lapangan Banteng dengan harga murah. Rumah ini kemudian beralih fungsi menjadi gereja. Setelah sedikit renovasi, pada tanggal 6 November 1829 dilakukan pemberkatan gereja yang menjadi cikal bakal Katedral Jakarta. Pemberkatan dilakukan oleh Monsignor Prinsen dan diberi nama baru Gereja Santa Maria diangkat ke surga. Pada tahun 1880 dilakukan beberapa perbaikan, termasuk memindahkan menara dan menambahkan menara kecil di sisi kiri kanannya. Namun setelah 10 tahun perbaikan pertama, pada tanggal 9 April 1890, atap gereja ambruk. Kandang kereta kuda uskup di belakang pastoran kemudian menjadi gereja katedral darurat dari tahun 1890 sampai 1901. Lalu mulai tahun 1891, Pastor Jixmans SJ mendesain gereja katedral baru dengan arsitektur neogotik dari Eropa. Miniaturnya sudah dibuat terlebih dahulu untuk kapel di Santa Ursula. Prosesnya sempat berhenti karena kekurangan dana dan Pastor Jixmans kembali ke Belanda tahun 1894. Pada tahun 1899, desainnya dilanjutkan oleh Marius Hulswit dan peletakan batu pertama oleh Pater Wenneker SY. Akhirnya, pada tahun 1901, gereja telah selesai dibangun, dan pada tanggal 21 April 1901 dilakukan pemberkatan oleh Monsignor Edmundus S. Luypen SY, yaitu Vikaris Apostolik Batavia. Gereja ini diberi nama pelindung Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Inilah gereja yang kita tempati sampai sekarang. Gedung gereja ini tetap kuat dan kokoh berdiri tidak lain karena struktur gedung dan material yang digunakan sungguh-sungguh pilihan yang terbaik. Maka sampai sekarang, 121 tahun sesudahnya, Gereja Katolik Utama di Jakarta ini tetap berdiri tegak. Tidak hanya menjadi tempat ibadah loh, tetapi juga merupakan salah satu cagar budaya dan simbol toleransi umat beragama bersama dengan Masjid Istiqlal yang berada berdampingan. Gak kerasa ya, 121 tahun gereja tua ini tetap berdiri kokoh dan masih menampung dan melayani ribuan umat yang datang untuk beribadah dan berdoa. Selamat memperingati 121 tahun pemberkatan gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga Katedral Jakarta. Tetaplah teguh kokoh berdiri dan selalu menjadi kerinduan umat untuk datang ke sini.